Pak, gimana tanggapan Bapak dengan video anak Bapak yang sudah viral? Mengingat anak Bapak adalah seorang influencer. Apakah ini akan berpengaruh dengan bisnis Bapak? Kira-kira tindakan apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak Anda? Saya akui, kalau saya salah mendidik anak. Sebagai orang tua Melia Arkandini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pihak yang dirugikan. Begitu juga dengan anak saya. Dia harus terima konsekuensinya, dia harus tanggung jawab. Dan sebagai influencer, harusnya dia bisa memberi contoh kepada masyarakat yang baik, bukan sebaliknya. Dan saya menyesali atas perbuatan anak saya. Terima kasih. I'm sorry Mel, Daddy harus lakuin ini. Daddy harap kamu bisa belajar dari kesalahan kamu dan gak mengulanginya lagi. Tasya. Halo Tas. Suruh gue nonton TV. Tumben banget. Sumpah deh. Gue udah gak nonton TV lama banget. Emang ada apa sih? Oke, wait. Sebagai orang tua Melia Arkandini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pihak yang dirugikan. Begitu juga dengan anak saya. Dia harus terima konsekuensinya. Dia harus tanggung jawab. Oh my god. Dad! Sumpah kok Daddy malah kayak gini sih pakai press conference segala lagi. Gue pikir ya Daddy bakal kasih pelajaran ke orang tuanya Atta atau Gia. Sekarang dia malah bikin pengakuan kalau dia nyesel sama perbuatan gue. Sumpah ini secara langsung malu-maluin gue, tau gak sih? Sumpah I hate you, Dad. Daddy kenapa jahat banget sih? Sumpah gue benci banget. Udah ya, tolong. Kasih jalan, ya. Tunggu Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Pak, saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, boleh. Iya, Pak. Kenapa Bapak sangat terkesan tidak membela anak Bapak, bukan membela anak semata wayang Bapak? Dan kami tahu Bapak sangat memanjakan dan menuruti apa kemauannya. Bahkan hashtag Call My Daddy sempat booming. Ya Pak, gimana Pak? Itu gimana, Pak? Gimana, Pak? Pak. Jawab, Dad. Aku juga mau tahu kenapa Daddy gak belain aku sekarang. I'm your only child. Dulu I'm your everything. Tapi sejak ada cewek asongan sama ibunya, ini jadi berubah, tau nggak? Tell the world kalau Daddy sekarang gak belain aku gara-gara si cewek asongan. Kasih tahu mereka, Dad. Saya jelaskan sekali lagi. Walaupun anak saya adalah anak semata wayang saya tidak membela Mel. Dia harus terima konsekuensinya, apapun yang terjadi. Terima kasih. Udah ya. Nanti kalau mau wawancara aja. Oh my god. Jadi kenapa jahat banget sih sekarang? Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Jadi udah gak sayang lagi sama aku. Kamu mau kemana, Put? Mau ke rumah sakit ya? Iya, Bu. Emang kamu gak ingat kejadian semalam? Kamu kan tahu kalau Pak Alex sudah ngusir kamu, sayang. Kamu gak takut diusir lagi sama Pak Alex? Tapi, Bu, keadaan pangeran itu di rumah sakit cukup parah. Kalau bayangin kondisi dia,
Aku rasanya nggak tega kalau nggak ada di deket dia, Bu. Ibu boleh kan aku pergi ke rumah sakit sebentar aja, Bu? Kalau inget kejadian semalam, Put, Ibu tuh nggak rela Pak Alex begitu ke kamu, sayang. Tapi di lain sisi Ibu juga nggak tega lihat kamu sedih mikirin pangeran. Apalagi waktu kamu sakit, pangeran tuh selalu ada di rumah sakit walaupun Ibu usir, gimana caranya dia akan tetap nungguin kamu, Put. Kalau kamu nekat mau pergi, Put, Ibu nggak bisa ngelarang, sayang. Tapi kamu harus siap ya kalau ada kemungkinan apapun yang mungkin bisa nyakitin kamu juga. Dan satu lagi Ibu minta, kamu jangan pernah mau diinjak-injak siapapun. Ingat ya, kita bukan siapa-siapa sih, Put. Tapi kita masih punya harga diri, sayang. Ya. Ya, Bu. Aku akan selalu ingat pesan Ibu. Makasih ya, Bu. Ayo, ke rumah sakit sekarang. Yuk. Ki, nyokap gue ya yang nyuruh lo buat nganterin gue ke rumah sakit. Enggak. Gue udah feeling aja kalau lo bakal ke rumah sakit. Gue kan tahu, lo tuh orangnya lumayan ngeyel. Lagian lo pasti khawatir banget kan sama pangeran. Lo juga nggak mungkin tinggal diem aja di rumah. Kadang gue ngerasa sahabat gue, lo sama Citra lebih tahu tentang gue dibandingkan diri gue sendiri, Ki. Gue juga udah nyiapin tim khusus biar lo bisa ketemu sama pangeran. Tim khusus? Nanti lo juga bakal tahu. Gue akan berusaha sekuat tenaga, Put, buat menuntun lo menuju kebahagiaan. Walaupun gue harus ngorbanin perasaan gue sendiri. Karena senyum bahagia lo adalah kemenangan buat gue. Dari Loki, gue selalu belajar apa artinya ketulusan. Lo terus berbuat baik tanpa pernah memikirkan balasan atau pengakuan. Gue beruntung banget bisa kenal sama Loki. Pak Alex, ini hasil CT scan dari pangeran. Dari hasilnya menunjukkan ada fraktur di bagian rusuknya pangeran, Pak. Dan juga pendarahan organ internal. Namun pendarahan yang sangat mengkhawatirkan itu di bagian kepalanya pangeran, Pak. Akibat benturan yang cukup keras. Makanya hingga saat sekarang pangeran masih belum sadar, Pak. Maksud dokter, anak saya koma gitu. Namun pendarahan yang sangat mengkhawatirkan itu di bagian kepalanya pangeran, Pak. Akibat benturan yang cukup keras. Makanya hingga saat sekarang pangeran masih belum sadar, Pak. Maksud dokter,
anak saya koma gitu? Untuk hal itu saya harus observasi terlebih dahulu, baru bisa menyimpulkan. Ya kita berdoa saja Pak, supaya beberapa jam ke depan Pangeran bisa sadar. Kenapa semua ini harus terjadi sama kamu, Pangeran? Selama ini memang Papa cukup keras sama kamu. Tapi Papa juga nggak bisa lihat kamu dalam kondisi seperti ini. Pacar, kok rambut lu kayak gitu sih? Cocok kan? Warnanya pink, sesuai dengan hati aku sekarang. Masa sih? Ya walaupun warnanya begini udah kayak ayam yang ada di pasar-pasar tuh yang dicat. Tapi suka kan? Ya, cocok sih buat lo. Lo kan orangnya nyentrik. Aduh, by the way, Rizky nyuruh gue buat buru-buru ke rumah sakit. Gue sampai belum makan. Tenang, gue ada sesuatu buat lo. Nih, gue bawain sandwich buat lo karena gue yakin lo tuh belum sempet kan buat sarapan tadi pagi. Tumben pacar so sweet banget. Sampai bela-belain bikinin bekal buat gue. Ya karena gue nggak mau kalau sampai lo sakit. Ya udah buru tuh buka, terus makan sampai habis biar apa? Biar gue gendut. biar lo kuat lah pacar. Lagian juga kalau lo gendut ya kenapa, emang gak ada masalah. Gue kan terima lo apa adanya. Palbis lo. Ya udah buruan makan. Cid, kok lo ketawa sih? Pacar, ini lo yang bikin ya? Ya iyalah, itu gua sengaja bikin bangun pagi-pagi. Buat apa? Buat lu. Oh, perjuangan gua gede banget kan. Makanya lu habisin tuh, lu makan. Biar yang bikin juga nggak sakit hati, nggak patah hati. Iya. Gue makan. Makasih ya udah jadi pacar yang so sweet banget buat gue. Kita cari taksi ya. Ji, kayaknya mending gue gak ikut aja kali ya. Loh, kenapa sih, Din? Iya. Lu bilang tadi lu pengen ikut. Terus sekarang lu berubah pikiran, lu bilang lu gak mau ikut. Iya, emangnya teman-teman lo gak bakal keganggu gitu sama gue? Gue gak enak aja harus nimbrung terus. Kalau lu gak nimbrung, itu justru terasa aneh. Lu sadar gak sih? Lu tuh pacar gua. Kita pacaran, Din. Dan ya emang seharusnya kita bareng-bareng. Udah gue capek dengan keminderan lu ini. Lu gak perlu ngomong kayak gitu. Gua dan teman-teman gua gak peduli apapun latar belakang lu, siapapun lu, Din. Kan gua udah sering bilang gini. Jadi please lu gak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Oke? Gini ya, Din. Selama lu jadi pacar gua gak akan biarin siapapun menghina lu, Din. Itu janji gua sama lu. Taksi! Ayo. Gue lega liat lo lebih tenang. Ya makasih ya. Tapi sebenarnya gue masih kepikiran banget sama kondisinya Pangeran. Itu kenapa gue pengen ketemu dia lagi sekarang. Udah, lo yang sabar ya, Put. Oh ya, Riz. Rencana yang lo omongin tadi gimana?
kita nunggu Gio datang dulu. Kalau Gio mah bentar lagi juga nyampe. Sebenarnya kalian punya rencana apa sih? Ini tuh tim khusus yang gue bilang tadi. Kita semua pengen lo ketemu sama pangeran tanpa perlu bermasalah sama Om Alex. Gue setuju banget sama Rizky. Dan gue juga tahu Put, segimana perasaan lo sama pangeran tuh. Dan gue juga yakin kalau pangeran ada di samping lo, itu bisa ngebantu agar pangeran juga cepat pulih.